Belum selesai persoalan harga tempe dan tahu karena tingginya harga kedelai. Saat ini dua komoditas yang menurut IKPPI rawan untuk diwaspadai naik. Komoditi tersebut yaitu cabai rawit merah yang sudah tembus 100.000 dan juga harga daging sapi yang mulai mengalami kenaikan. Dan meski ada pernyataan pihak dari khususnya Kementerian Perdagangan yang menyatakan stok pangan aman, namun di lapangan harga merangkak naik. Dan apakah hal ini yang menyebabkannya? Dan untuk membahasnya sudah bersama kita Ketua Bidang Infokom Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKPPI, Bang Reynaldi uh, Sarijowan ya. Dan pemirsa inilah Dialog Nusantara Petang dan sudah terhubung bersama kita Bang Reynaldi. Halo Bang Reynaldi. Halo Mas Adi, Bagaimana selamat petang kabarnya Mas hari Adi. ini? Alhamdulillah sehat Mas Adi. Mengenai kenaikan harga pangan dan khususnya cabai dan juga daging sapi juga mengalami kenaikan. Nah, sebenarnya apa sih yang memang sebenarnya sudah dilakukan masyarakat atau memang sudah diprediksi oleh pemerintah sendiri bahwa setiap awal tahun mengalami kenaikan, Bang Rey? Iya, Mas Adi, seyogyanya memang di awal-awal tahun ini menjadi momentum pedagang pasar ya, dengan beberapa harga yang naik. Namun pemerintah ternyata agak minim mengawasi lonjakan harga 1 bulan yang lalu. Menjelang Natal dan Tahun Baru ini sudah ada indikasi kenaikan harga. Justru seharusnya ini menjadi sorotan penting dari pemerintah agar betul-betul disiasati ketika kuartal pertama di tahun 2021 ini menjadi apa difokuskan tata niaga pangan yang baik agar kemudian harga-harga yang tadinya lonjak sebenarnya nggak hanya harga cabai merah keriting, Hmm. cabai rawit merah, ada juga kedelai dan daging, ada banyak komoditas pangan yang akhirnya terpantul naik. Nah ini yang menjadi ini yang sulit agak dikendalikan kan memang harga Hmm. sejak 1 bulan terakhir itu sudah berangsur naik. Hmm. Nah, saat memasuki tahun 2021, ini kita kembali dikejutkan beberapa harga pangan yang mencuri perhatian publik. Salah satunya adalah kedelai, ya Betul. Mas Adi. Padahal kedelai stoknya ini kita cukup melimpah. Hmm. Stok ini cukup melimpah, ada kurang lebih sekitar 450.000 ton. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan menyatakan demikian dan faktanya di lapangan kemudian harganya malah melonjak. Begitu juga dengan cabai rawit merah. Cabai rawit merah ini di akhir tahun lalu itu memang kita dihadapi dengan musim penghujan ya Mas Adi ya. Hmm. Ada La Nina dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi PR pemerintah seharusnya pada saat masuk kuartal pertama tahun 2021 ini harus ada penyusunan atau tata kelola tata niaga pangan yang baik. Harus didesain dengan baik, dikonsep dengan baik agar kemudian tidak lagi terjadi persoalan-persoalan yang hari ini santer sekali di beberapa pasar tradisional khususnya ya Mas Adi ya. Betul. Apalagi mama agak kerepotan ini di tengah situasi seperti ini Mas Adi. Lihat harga cabai semakin pedas. Hmm. Demikian Mas. Jadi apakah salah satu penyebabnya itu karena cuaca dan lain halnya ini yang menyebabkan harga kenaikan atau mungkin memang dari ketersediaan untuk komoditas belum bisa memenuhi setiap pasar? Ya, ketersediaan ini juga menjadi penting seharusnya. Nah, kami mencatat bahwa pemerintah saat ini belum melakukan pemetaan, Mas Hmm. Adi. Perlu ada pemetaan wilayah produksi. Daerah-daerah mana saja yang produksinya berlebih, Hmm. itu bisa disubsidikan ke daerah-daerah yang produksinya yang memang konsumsinya banyak ya. Betul. Contoh di kuartal pertama ini seharusnya sudah ada data konsumsi masyarakat per kuartal. Berapa kebutuhannya khususnya di daerah Jabodetabek Plus ini sangat besar konsumsinya sehingga daerah-daerah penghasil pangan seperti contoh cabai rawit merah ini ada di Dieng, terus juga ada di lain sebagai di Sumatera juga ada, di Lampung dan lain sebagainya. Ini perlu ada subsidi silang. Artinya data konsumsi ini perlu Hmm. pemerintah perkuat agar kemudian penghasil-penghasil tersebut bisa dilakukan subsidi ke Se- daerah-daerah yang kurang. Sejauh ini datanya seperti apa Anda melihatnya, Mas Rai? Ya makanya data ini juga kami belum terima bahkan data konsumsi yang
mungkin ada beberapa lembaga ya yang Hmm, telah merilis data konsumsi pangan, namun memang saat ini pemerintah kurang kurang abai, minim juga pengawasannya Mas terhadap baik itu dari segi hulu sampai hilir ini kan perlu ada pengawasan intens. Karena di hulu ada Kementerian Pertanian betul. yang menjadi produksi pangan kita. Di hilir ada Kementerian Perdagangan yang memang menjadi rantai pasok. Dan bicara mengenai pangan yang hari ini cukup naik, Hmm, contoh kedelai saja kalau kami menganalogikan, mungkin dulu kedelai itu setipis kartu ATM ya. hmm. Kalau sekarang kartu ATM-nya udah kebagi dua, Mas, udah kebelah gitu, Mas Adi. Dan jika berbicara mengenai Kementerian Perdagangan ini, kemarin ada beberapa pernyataan dari Sekjen Kementerian Perdagangan yang menyatakan bahwa stok pangan aman ini, Bang Ray. Namun beberapa komoditi mulai naik harganya. Kok bisa begitu ya, Mas ya? Iya, saya juga melihat bahwa Sekjen Kemendak ini tak ayal seperti jubirnya importir, Mas Adi. Karena importir punya stok yang tahun lalu ya. Hmm, Kita punya stok tahun lalu, sementara harga kedelai dipakai dengan harga yang tahun ini mengikuti harga global. betul. Nah, ini kan seperti jubir importir sebetulnya. Seharusnya Sekjen Kemendak lebih memperlihatkan keberpihakannya kepada pedagang pasar, khususnya masyarakat luas. Nah, kami malah justru meminta kepada pemerintah, khususnya Kemendak, Hmm, untuk melakukan intervensi langsung kepada importir. Kalau bisa hmm, ditekan itu harganya. Kalau bisa harganya disesuaikan dengan harga yang lama, nggak perlu kita harus ikuti global, hmm, harga internasional. Itu punya stok yang cukup melimpah kok. Justru kenapa nggak dipakai harga yang lama? Ini menurut kami tidak adil hmm. karena stok yang tahun lalu dipakai tahun ini dengan harga yang baru. Jadi ada ketidakadilan ya, karena Betul, sebenarnya itu masih stok lama, kan tetapi karena mengikuti perubahan harga, seperti itu? iya, seharusnya Sekjen Kemendak mampu untuk menekan importir, Mas Adi. Hmm, Kami kira dengan kapasitas beliau dan hmm. kapabilitas beliau mampu untuk menekan harga, apalagi menekan importir. Jangan menjadi jubir importir gitu maksudnya. Dan ini akhirnya kan menyebabkan, masyarakat kebingungan, khususnya para ibu-ibu ini. Karena untuk memasak pun dengan harga yang melambung tinggi, ditambah masa pandemi seperti ini. Apakah tidak ada pilihan lain atau dari pemerintah ada strategi khusus menangani kenaikan harga komoditi ini? Selain karena pandemi juga masyarakat yang terpukul dan akan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pandangan Anda seperti apa melihat ini, Bang Ray? Iya, akhirnya masyarakat melakukan kesepakatan ya. Jadi Hmm, memang saya mendapati laporan di berbagai pasar, hmm, khususnya di DKI Jakarta, ada beberapa pengunjung yang akhirnya menyepakati bagaimana untuk mensiasatinya ini. hmm, Akhirnya yang bulan lalu, beberapa bulan yang lalu membeli cabai rawit merah sekilo itu, khusus cabai rawit merah, mungkin sekarang dia hanya mampu membeli setengah kilo, itu pun dicampur hmm, gitu dengan hmm, dengan cabai merah keriting hmm, dan lain sebagainya. Akhirnya itu yang akan disiasati oleh para pengunjung. Namun memang pedagang kali ini untuk untuk menjual saja nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, hmm, mereka menjual katakanlah satu hari 10 terjual dalam satu hari, sekarang mungkin hanya satu setengah bahkan sampai satu, nggak sampai 10. Artinya ini menjadi fokus pemerintah. Ini nggak hanya pemerintah hmm. saja, kita masyarakat luas dan lain sebagainya perlu untuk sama-sama menjaga agar pangan ini betul-betul harus disiasati bagaimana karena kuartal pertama ini harus ada data yang cukup jelas untuk Hmm, konsumsi masyarakat kita. betul. Dan sepertinya beberapa daerah juga, saya membaca beberapa artikel bahwa di daerah-daerah tertentu bahkan melebihi dari 100.000 per kilogramnya. Nah, Anda melihat, seperti apa sih kenaikan memang setiap tahunnya? Bisa dikatakan berapa persen untuk tahun ini, Bang Ray? Iya, cabai rawit merah ini angkanya cukup fantastis, Mas, Hmm, hampir 100% lebih kenaikannya. hmm, Begitu juga dengan daging ya, hmm, daging. Daging juga mengalami angka kenaikan yang cukup tinggi. Di daerah Jabodetabek saja angkanya mencapai 127, 128.000. Di luar Jawa bahkan mencapai 132 sampai 135.000 untuk
harga Mhm, daging ya, mhm, daging sapi. Dan memang ini, apa namanya, ada 2 komoditas pangan yang cukup rawan mengalami kenaikan karena menjelang, bulan Ramadan yang mhm, 3 bulan lagi akan datang ini harus betul-betul betul, ada, intervensi dari pemerintah, Mas tadi. baik, Baik itu kalau untuk importir, kedelai bisa langsung juga oleh Kemendak, importir atau RPH di daging sapi juga bisa mhm, langsung. Harus ditelusuri kenapa ini bisa ada kenaikan. Jangan sampai dibiarkan, mhm. karena 3 bulan kita akan memasuki bulan Ramadan itu pasti akan harganya akan bisa melonjak, Mas Adi. Selama ini Anda melihat seperti apa penelusuran yang memang sudah dilakukan pemerintah untuk mensiasati kenaikan harga ini, Bang Rai? Iya, saya juga kurang mengerti kenapa Satgas Pangan hari ini, kurang kelihatan taringnya ini, Mas Adi. Hmm, Tahun-tahun lalu mungkin ketika ada kasus penimbunan di hmm, beberapa gudang untuk bawang putih, itu sangat kami apresiasi. Namun hari ini, tahun ini bahkan belum kelihatan, kinerja dari Satgas Pangan yang hari ini harusnya menjadi garda terdepan, Mas Adi. mhm, Kalau IKP hanya sebatas ingin menyampaikan bahwasanya hal-hal apa, poin-poin apa yang dan rekomendasi apa yang perlu kita, berikan ke pemerintah, ke lembaga terkait. Namun yang mempunyai wewenang dan kekuasaan tetap ada di pemerintah. Dalam hal ini kalau mengenai pangan ada Satgas dan ini harus diantisipasi agar kemudian, karena kita sudah tahu di bulan Desember itu sudah ada indikasi kenaikan, seharusnya di Januari tahun 2021 ini hmm. harus ada, perubahan dan harus ada, dikonsep dengan baik tata niaga pangan kita, didesain dengan baik tata niaga pangan kita, agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, Mas Adi. Baik, dan di belakangan ini beberapa informasi yang kita dapatkan bahwa akhirnya banyak para pedagang ini yang, mensiasatinya mungkin dengan cara kecurangan atau mungkin sebagian kecil mungkin ada oknum-oknum tertentu yang seperti mencampur, selain itu juga ada pengecetan dan lainnya seperti bawang bawang seperti cabai seperti itu. Nah, Anda menanggapi hal ini apakah bagian dari kenaikan yang secara tidak normal ini sebenarnya Bang Rey? Iya, kami, saat ini sedang melakukan investigasi ya, Mas Adi ya, agar ke depan, ada beberapa pedagang yang akhirnya terpaksa untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan, Hmm, ini harus, kita investigasi terlebih dahulu. Karena memang saat ini kita sama-sama ketahui di akhir tahun 2020 kemarin, daya beli masyarakat sudah turun, ya kan, pengunjung juga sangat sepi dan lain sebagainya. Seharusnya di awal tahun ini menjadi momentum para pedagang untuk kemudian bisa, meraup keuntungan yang ya keuntungannya baik. juga tidak terlalu besar eee, namun tetap kami akan menyalahkan bila ada Hmm, pedagang yang melakukan hal serupa, contoh dengan mengecat dan lain sebagainya. Namun untuk kesepakatan antar pedagang dengan pembeli ketika harus mengoplos karena memang ketersediaan untuk ngambil hmm, harga ngambil cabai aja sudah tinggi harganya akhirnya harus dioplos. Ini kan kesepakatan saja antar baik. pedagang dengan pembeli. Bolehlah nanti misalkan 1 kilo cabai rawit merah itu digabung dengan, Iya. cabai merah keriting dan lain sebagainya. Ini wajar saja bila ada kesepakatan. Mhm, asal jangan sampai, merugikan konsumen seperti itu ya Bang Rai? Itu kami salahkan sekali kalau memang Iya, ada terjadi seperti itu dan kami kutuk keras hal-hal seperti itu, Mas Adi. Dan baik. kami sedang melakukan investigasi di daerah mana yang terjadi seperti itu. Baik, karena informasi tersebut yang mencuat di belakangan ini. Dan terkait, hal lain juga bagaimana distribusi ini terkait dengan tengkulak dan para distribusi yang biasanya ikut serta dalam, pendistribusi barang seperti pengepul dan lain-lainnya ini Bang Rai? Iya, beberapa faktor, kenaikan, kelangkaan dan lain sebagainya ini juga mempengaruhi salah satunya adalah jalur pendistribusian. Hmm, Rantai rantai distribusi yang cukup panjang ini sangat mempengaruhi, Mas Adi. mhm, Saya beri contoh ketika, para petani panen raya, mhm, ya kan harganya harganya pasti jatuh itu. betul, Namun ketika proses pendistribusian masuk kepada, agen dan agen ini kan juga punya ikatan yang cukup, lama dengan para petani-petani, mhm, peternak dan lain sebagainya. Ini ada namanya sistem ijon yang nggak bisa kita hilangkan, Mas Adi. Sistem ijon ini turun-menurun dari waktu ke waktu selalu ada dan ini yang akhirnya mencekik para petani kita. mmm, Akhirnya dengan, dibeli harga yang murah, melewati beberapa distribusi-distribusi,
pengepul, tengkulak hingga sampai ke pasar tradisional, di pasar pedagang sudah ambil dengan harga yang tinggi. Nah, pemerintah perlu hadir di sini untuk Betul. melakukan subsidi distribusi agar kemudian tidak ada lagi hal-hal yang terjadi, apalagi petani kita. Hmm, Di hulu kita harus jaga betul-betul petani kita, peternak kita, agar tidak ada yang tadi saya sebutkan di awal, sistem hijau dan lain sebagainya harus dihilangkan. Ini sangat berbahaya, ini sangat memprihatinkan. Jadi rantai pasok yang cukup panjang, perlu ada perhatian pemerintah dalam hal subsidi distribusi. Jadi ketika distribusi itu harga yang dari petani langsung sampai ke pedagang pasar. Harganya harga dari hulu, nggak lagi baik. masuk ke tengkulak, pengepul dan lain Mm-mm. sebagainya. Ini cukup panjang memang Mas Adi. Jadi tentunya ini juga harus ada konsisten dari pemerintah juga menanggapi hal ini. Jadi karena mereka mempengaruhi harga juga kah atau seperti apa ini Bang Ray? Iya, mempengaruhi harga, sangat mempengaruhi kalau kami bilang, Mm-mm. karena ketersediaan bahan atau ketersediaan stok ini kan seharusnya data pemerintah harus dibuka kepada publik agar kita sama-sama tahu Betul, daerah mana yang ternyata stoknya kurang, betul. daerah mana yang ternyata konsumsinya berlebih. Hmm, Jabodetabek Plus ini sangat besar konsumsinya, mm-mm. agar kemudian pemerintah bisa mensiasati. Mensiasatinya nggak di tahun ini, tahun-tahun sebelumnya harus disiasati. Jadi seperti kayak pemadam kebakaran sebenarnya Mas Hadi, pemerintah ini ketika gejolak baru bekerja. Jika tenang ya tenang-tenang aja gitu. Mm-mm. Seharusnya di kuartal terakhir tahun 2020 itu perlu ada data konsumsi masyarakat kita dan pemetaan wilayah produksi yang luas Betul. yang bisa dilakukan subsidi untuk memenuhi konsumsi di beberapa daerah yang minim produksinya. Betul, karena ini juga menuntut keadilan. Karena sebenarnya kita di sisi lain kita juga akan memajukan untuk para petani khususnya, begitupun kita dengan para pembeli, tapi tidak dengan standar yang terlalu berlebih begitu. Kita juga sanggup Betul. untuk membelinya. Nah, terkait hal ini juga sebenarnya apa yang telah dilakukan IKPPI ini, yang Mas Rey, yang khususnya dalam pengendalian harga. Iya, kami mencontoh beberapa lembaga-lembaga yang telah melakukan hal serupa di Mm-mm. zaman-zamannya era-era Orde Baru dan lain sebagainya. Ini ada intervensi langsung dari pemerintah, Mm-mm. ada operasi langsung dari pemerintah agar kemudian harga tidak melonjak naik. HET bahkan sampai hari ini nggak ada efek apapun, Mm-mm. ya kan? HET yang awalnya gula pasir 12,5 kalau nggak salah ya, Mm. sekarang sudah mencapai 14 sampai 15.000. Akhirnya mekanisme pasar berlaku di sini. Nah, kami menghimbau kepada seluruh anggota kami di berbagai daerah untuk memastikan bahwa stoknya bagaimana, stok di daerah kamu bagaimana, aman tidak, sejauh mana sudah yang tersisa berapa sekian banyak, dan ini juga kami sedang lakukan penelusuran juga kepada teman-teman kami di daerah agar kemudian bisa disampaikan ke beberapa daerah yang mengalami konsumsi berlebih untuk kita lakukan subsidi. Itu tengah kami lakukan Mas Adi. Maka Mm. dari itu kami memberikan poin-poin ini kepada pemerintah agar kemudian bisa dilakukan. Karena ini nggak bisa nggak bisa didiamkan selama berminggu-minggu bahkan Mm. berbulan-bulan, karena kita akan memasuki bulan Ramadan yang sebentar lagi, 3 bulan lagi akan memasuki. Jadi kami berpikir harus ada intervensi langsung dari pemerintah kepada importir, baik itu importir atau RPH Mm. khususnya daging, karena daging ini kemungkinan akan naik terus menerus ini Mas Adi. Mm. Sekarang aja sudah 127, 128, di luar Jawa udah 135. Kita nggak tahu, mungkin harga daging sapi nanti bisa melonjak lebih tinggi. Namun perlu kita waspadai agar ini menjadi concern kita semua, agar tidak lagi di tengah pandemi yang belum Mm. usai ini kita menghadapi hal-hal yang seharusnya pekerjaan rumah yang sudah bisa diselesaikan tahun sebelumnya, di tahun Baik. ini sudah bisa dilaksanakan dan diselesaikan. Namun nampaknya memang seperti kayak pemadam kebakaran sih Mas Adi.
Baik, Gejolak tentunya baru bekerja. ya baik, tentunya kita, sama-sama berharap, pandemi ini juga segera berlalu dan tentunya harga barang Amin. dan komoditi tetap stabil, tentunya masyarakat bisa menikmati itu. Dan terima kasih Bang Ray atas kesempatan untuk petang ini Siap, berdialog di Masa sama-sama Mas Hadi, Petang, ayo semoga belanja ke pasar tradisional. baik, terima kasih, sehat selalu, selamat sore Bang Renaldi.